Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Malia Channel. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat ya teman-teman, karena udah mendekati ini ya, yang ditunggu-tunggu gitu ya teman-teman, yaitu SKD pastinya. Dan teman-teman hari ini aku mau sharing gitu ya tentang tips gimana mempersiapkan SKD tanpa panik gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau nge-review lagi nih gimana persiapannya teman-teman. Kemarin kan udah seleksi administrasi ya teman-teman, alhamdulillah lancar. Dan sekarang kita bersiap untuk menghadapi hari-hari menjelang SKD gitu ya teman-teman. Pastinya nih ada beberapa hal nih yang sudah teman-teman persiapkan pasti dong ya. Kayak nih belajar dan latihan soal itu pasti ya teman-teman, pasti udah dari semenjak ada pengumuman SKD semenjak pengumuman adanya pembukaan CPNS di tahun 2021 ini pasti teman-teman udah bersemangat untuk belajar. Terus latihan soal, mengikuti tips dari aku ya teman-teman. Buat yang belum nonton bisa cek linknya, aku taruh di description box dan juga ada di iCard ya, bisa dicek. Itu gimana tips belajar aku yang bisa kalian terapin gitu ya teman-teman. Terus teman-teman juga pastinya sudah menjaga kesehatan dong pasti ya. Insya Allah dijauhkan dari wabah COVID-19 ini dan semoga besok pas ujian dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Terus doa pasti ya teman-teman. Teman-teman pasti selalu berdoa, minta yang terbaik, minta dimudahkan gitu. Terus teman-teman harus tetap tenang juga gitu ya. Pokoknya maksimalkan belajarnya sekarang-sekarang. Kalau udah H-1 itu kayak kita harus tenang, harus refreshing. Pokoknya kalau aku sih gitu. Jadi H-1 tuh aku nggak mau panik, nggak mau belajar lagi, nggak mau buka materi lagi karena biar pikiranku tuh cooling down dulu gitu loh teman-teman. Jadinya lebih bisa mikir freshnya itu pas hari HSKD-nya gitu. Terus kalian juga harus mempersiapkan hal-hal yang perlu kalian bawa saat ujian gitu ya, biar nggak keburu-buru gitu ya saat ujian, apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, kita akan bahas di video ini bagaimana persiapannya menjelang ujian, apa aja yang perlu dibawa, apa aja yang perlu dipersiapkan, dan juga aku akan kasih tips nanti di akhir soal gimana kita memanage waktu saat ujiannya gitu ya teman-teman. Simak terus ya videonya sampai akhir. Nah teman-teman, jadi sebelum kita membahas tentang persiapan SKD dan gimana nih menghadapi hari H pas SKD-nya, sebelumnya aku mau kasih tahu nih, jadi kalau kalian mau cari tahu informasi tentang penerimaan CPNS 2021, tentang keputusan menteri, tentang peraturan dari menteri, ataupun surat edaran BKN, semua tentang CPNS 2021, kalian bisa cek, linknya ada di description box di bawah ya teman-teman. Jadi bisa kalian cek di situ, ada beberapa hal di sini kayak tentang jadwal penerimaan CPNS, kayak peraturan soal passing grade, kemudian soal jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana, kayak gitu, dan seputar CPNS lainnya gitu. Nah, kita cek ya teman-teman, ini ada jadwal CPNS 2021 yang dikeluarkan oleh BKN pada tanggal 28 Juni 2021. Awal banget ya teman-teman, ini kayak pas info resmi adanya penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021 yang official gitulah ya, gitu. Nah, di sini awalnya tuh pelaksanaan SKD akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Gitu ya, teman-teman. Tapi karena kemarin juga masa sanggahnya diperpanjang, kemudian ada muncul yang baru ini. Dikeluarkan oleh BKN juga tanggal 23 Agustus 2021, belum lama ya teman-teman. Ini tentang penyampaian jadwal SKD CPNS, seleksi kompetensi P3K non-guru, dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Dikarenakan ini kan masih pandemi ya teman-teman, walaupun kurvanya alhamdulillah sudah menurun, tapi kan tetap prokes itu harus tetap dijaga gitu ya. Nah, di sini hal-hal penting yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, pelaksanaan SKD atau seleksi kompetensi dasar akan dimulai tanggal 2 September 2021
jadwal dan sesi akan terlampir. Nah, biasanya untuk jadwal dan sesinya itu bisa dicek di website instansi masing-masing, instansi yang kalian daftar, gitu ya. Nah, teman-teman, di SKD kali ini dilaksanakannya di BKN Pusat, di kantor regional BKN, di UPT BKN, gitu ya teman-teman. Jadi beda-beda, masing-masing beda-beda, dan kalian juga nggak tanggal 2 September semuanya gitu kan. Nanti ada range waktunya juga kan. Nanti bisa dicek di situ, dan juga di kartu ujiannya juga ada biasanya teman-teman untuk jadwal pelaksanaannya. Tapi biasanya tanggalnya aja sih, tapi kalau untuk sesi dan tempatnya biasanya dicek di instansi masing-masing. Oke, teman-teman, yang selanjutnya kita cek ya, di sini ada informasi apa yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kita cek langsung ke poin 6, yaitu ini ada rekomendasi dari Ketua Satgas COVID-19, yaitu untuk pelaksanaan SKD CASN tahun 2021 ini, peserta wajib melaksanakan prokes atau protokol kesehatan secara ketat. Yang pertama, melakukan swab test RT-PCR kurang lebih 2 kali 24 jam atau rapid test antigen dalam waktu 1 kali 24 jam dan hasilnya harus negatif dan disampaikan sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Kalau nggak salah ini maksimal H-1 udah disampaikan untuk hasil swabnya. Kemudian saat ujian menggunakan masker 3 lapis ditambah masker kain di bagian luar atau double mask gitu ya. Terus melakukan physical distancing minimal 1 meter. Biasanya di lokasi ujian juga udah dibikin koridor-koridornya ya teman-teman, kayak biasa sih di tempat umum juga seperti itu. Terus cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer biasanya disediakan gitu ya teman-teman, di sana udah ada tempat cuci tangan gitu. Tapi kalian juga tidak ada salahnya untuk membawa hand sanitizer selalu gitu. Terus ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan. Ini aturan gitu ya dari Satgas Covid, dan ini pasti dilaksanakan juga oleh penyelenggara. Nah, bagi peserta CASN khusus ya di Jawa, Madura, dan Bali harus wajib divaksin minimal dosis pertama gitu ya. Mungkin ini masih jadi pro kontra karena vaksin juga belum merata ya teman-teman. Ya semoga aja ada kebijakan yang adil lah untuk semuanya ya. Nah, ini untuk lokasi-lokasi kita tunggu aja lah, biasanya lokasi itu akan disampaikan gitu ya teman-teman. Terus peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian dan paling lambat H-1. Nah, formulir ini wajib diisi dan ditunjukkan sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Nah, jadi teman-teman, saat ujian SKD ini kalian wajib banget untuk cetak kartu ujian. Kalian masuk dulu ke websitenya SSCASN, masuk dengan nick dan passwordnya, terus nanti klik cetak kartu ujian pada halaman resume pendaftaran. Nah, kemudian nanti akan ada disuruh mengisi surat deklarasi sehat gitu. Nah, terus nanti dicetak gitu. Setahuku dicetak semua sih teman-teman. Terus kalau untuk surat deklarasi sehat itu di bawah ya teman-teman, di bawah. Terus KTP jangan lupa juga di bawah ya teman-teman. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian bawa, dokumen yang harus dibawa. Yang pertama KTP asli di bawah nih. Terus kartu ujian SKD itu biasanya 1 lembar itu nanti ada 2 kartu ujian, yang satu untuk kita, yang satu untuk panitia. Dan yang ketiga sekarang yang baru nih ya, ada form deklarasi sehat gitu ya teman-teman. Untuk kayak untuk tracing ya teman-teman gitu. Jadi dijalani aja gitu ya teman-teman. Terus nanti akan ada PIN registrasi, itu nanti untuk bisa login, untuk bisa mengerjakan soal sih biasanya seperti itu ya teman-teman. Itu yang perlu kalian perhatikan. Oke, cukup ya. Dan ini ada di sini ada titik-titik lokasi ya teman-teman.
ada BKN Pusat, Kantor Regional BKN, UPT BKN, di sini bisa dibaca. Terus ini ada per sesi seperti ini ya teman-teman aturannya. Kayak misalnya kita di sesi 1 misalnya berarti jam 6.30 ya teman-teman sampai 8 itu kalian harus udah di lokasi gitu loh, udah persiapan. Kalau bisa ya jangan pas di jam ini gitu ya, tapi sebelumnya udah di sana biar nggak panik gitu ya, biar nggak buru-buru, biar nggak ngos-ngosan, jadi tenang gitu ya teman-teman. Ini bisa dicek di sini, nanti jadwal kalian masing-masing akan diketahui di kartu ujian ataupun di website instansi masing-masing gitu. Jadi jangan lelah, jangan lupa untuk mengecek di website instansi masing-masing gitu ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membicarakan tentang gimana nih strategi kita saat menghadapi SKD itu sendiri gitu ya, teman-teman. Pas udah hari H, udah jamnya gitu kan, pasti biasanya kan kita kan kayak deg-degan gitu ya, biasa ya. Tapi gimana caranya kita nggak panik gitu ya. Kita harus menyusun strategi nih. Kalau tadi kan kita udah ngomongin persiapan sebelum nih ya, kayak kita minta doa restu sama orang tua, kita mempersiapkan hal-hal teknis ya teman-teman, kayak prokes, kayak terkait pakaian, kita harus pakai hitam putih kayak gitu ya. Terus kita harus bawa dokumen apa aja kayak KTP, terus kartu peserta kayak gitu kan. Nah sekarang kita mau bahas yang spesifik lagi nih teman-teman, soal pengerjaan SKD-nya ini gitu ya. Nah, kalian bisa cek linknya di description box ya, teman-teman. Di sini ada tentang keputusan Menpan RB nomor 1023 tentang nilai ambang batas SKD CPNS 2021. Kita buka ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini itu udah ada ini ya, teman-teman. Kisi-kisi gitulah ya. Kisi-kisi gitu ya. Di sini disebutkan kalau SKD itu ada 3, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Nah, dari TWK sendiri dijabarkan nih teman-teman, ada 5 hal, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nanti tinggal kalian kembangkan sendiri belajarnya gitu ya teman-teman. Sebenarnya di sini udah ada gambaran gitu ya. Terus nih tentang TIU, ada kemampuan verbal, yaitu analogi, silogisme analitis, ada kemampuan numerik, seperti berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Terus kemampuan figural, kayak analogi, ketidaksamaan, serial, gambar ya ini ya teman-teman biasanya, gambar-gambar gitu. Terus yang di TKP itu ada tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Itu pokoknya itu kayak udah clue-cluenya gitu loh teman-teman, udah kisi-kisinya, kalian tinggal kembangin lagi belajarnya gitu ya. Terus di sini ada keterangan ya, SKD dilaksanakan selama 100 menit ya teman-teman. 100 menit dengan jumlah soal 110 soal. Terdiri dari TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Dan yang bedain SKD tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu TKP-nya ya teman-teman. Kalau kemarin cuma 35 soal, sekarang 45 soal. Makanya waktunya juga ditambah. Kalau dulu kan waktunya cuma 90 menit ya, seingatku ya. Kalau sekarang jadi 100 menit gitu. Nah, oke teman-teman. Terus terkait penilaian nih, kalau TWK sama TIU itu jawaban benar nilainya 5, jawaban tidak dijawab atau salah gitu nilainya 0. Tapi beda lagi dengan TKP. Kalau TKP itu ada range nilainya ya, dari 1 sampai 5 gitu ya teman-teman. Dan ini kalian harus belajar tips triknya gitu ya. Mana yang kira-kira bernilai paling tinggi gitu ya. Kalian harus mengasah dengan latihan terus gitu ya. Nah, terus ini ada nilai total atau kumulatif. Totalnya itu paling tinggi adalah 550. Dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Nah, seperti itu ya teman-teman.
terus di sini ada nih nilai ambang batas atau passing grade ya. Untuk TWK 65, untuk TIU 80, dan untuk TKP 166. Lumayan tinggi ya 166 ya teman-teman. Jauh beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, cuman karena kan TKP-nya sekarang kan soalnya juga lebih banyak gitu ya teman-teman. Itu sih hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Dan di sini nih teman-teman, aku mau bukan menekankan juga sih, tapi kayak aku mau memberikan tips gitu ya teman-teman. Jadi ketika tahun lalu aku mengerjakan SKD, itu tuh ada caranya gitu ya, biar gimana waktu yang ada itu tuh bisa dimaksimalkan gitu. Kalau sekarang lebih banyak ya waktunya, 100 menit. Tapi ya soalnya lebih banyak gitu ya. Kalau aku dulu waktu yang aku punya itu aku bagi 3 teman-teman. Ya anggap aja 100 ini bagi 3 kan susah ya. Kita ambil 90 menit. 90 menit itu dibagi 3 ya. 30 menit, 30 menit, dan 30 menit. Di 30 menit pertama, kita tuh sebaiknya mengerjakan soal TKP. Gitu ya, 30 menit atau 35 atau 40 menit, maksimal 40 menit, maksimal banget ya. Kalau bisa sih di 30 menit itu kalian udah warning diri kalian sendiri gitu loh. Jangan sampai kelamaan kita terpaku pada satu subtes soal gitu ya. Kita ngerjain TKP dulu. Kenapa kita ngerjain TKP dulu? Karena TKP ini kan biasanya bacaannya panjang gitu ya teman-teman, pilihan jawabannya juga panjang dan itu memerlukan fokus, dan kita tahu sendiri kalau fokus itu tuh bisa benar-benar fokus tuh kayak di 20 menit pertama kita melakukan sesuatu kan gitu. Makanya kita maksimalin di awal-awal itu kita langsung loncat ke TKP gitu. Kalau aku dulu seperti itu ya. Nah setelah di TKP itu kalian ini udah warning nih, udah 30 menit atau 35 menit lah. Kalian warning diri kalian sendiri ya. Kalian kan bisa cek tuh timernya kan. Timernya akan berjalan terus. Nah, kalian di timer itu tuh ngecek kan, oh ini udah 35 menit gitu ya. Nah, setelah itu kalian move ke TIU gitu. Nah, di TIU ini kan hitung-hitungan ya. Jadi biar refresh aja dulu gitu ya teman-teman. Bukan refresh juga sih, tapi kan maksudnya tadi kan habis baca gitu ya. Kalau kita langsung ke TWK kan bacaan juga kan. Jadi kita refreshnya di TIU gitu ya. Kita hitung-hitungan, kita lihat gambar kayak gitu ya. Kerjain TIU itu dalam waktu 30 menit gitu ya. Gak usah lama-lama. Nah, terus kalau udah ganti ke TWK. Gitu ya teman-teman, ganti ke TWK. TWK ini paling biasanya TWK juga sebentar kan, biasanya scanning aja ya teman-teman. Gitu kan, kalian mungkin udah yang sering latihan udah hafal lah paling tipe-tipe soalnya seperti itu gitu ya. Nah, nanti kalau kalian bisa memanfaatkan 30 menit kali 3 itu dengan baik, maka akan sisa 10 menit di akhir, dan 10 menit itu tuh bisa kalian gunakan untuk nge-recheck jawaban kalian gitu loh. Jadi ada waktu untuk recheck, nggak mungkin ada yang kelewatan gitu ya. Dan saran dari aku, isi aja semuanya gitu, karena nggak ada nilai minus gitu. Jadinya siapa tahu nih kan ada faktor luck ya, ada faktor keberuntungan juga kan. Jadinya yang kalian nggak bisa tuh diisi aja gitu ya. Kalian kan punya feeling gitu ya. Terus kalau aku sih mengerjakannya berusaha tenang, tapi kita tahu waktu gitu ya teman-teman. Kayak gitu, jadinya bisa di manage dengan baik ya. Gitu, oke. Dan aku juga udah pernah bikin video ya teman-teman, tentang gimana tips belajar untuk bisa skornya itu tembus 400 lebih gitu ya teman-teman. Atau kalau sekarang itu ya 500 ya teman-teman gitu ya. Gitu. Pokoknya amannya tuh ya di atas 400 gitu ya. 450 bahkan gitu ya. Jadi teman-teman semangat, gimana kalian bisa kejar itu ya ada strateginya gitu ya teman-teman. Dan semoga tips dari aku ini bisa kalian terapkan, bisa bermanfaat untuk kalian memanage waktu kalian gitu.
Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian, bisa mengantarkan kalian untuk lolos SKD dan lanjut ke SKB. Jangan lupa like dan komen di bawah apa aja yang akan kalian tanyakan soal persiapan SKD yang mungkin belum jelas gitu ya teman-teman. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat agar teman-teman kalian juga bisa sama-sama sukses bareng-bareng ya. Gitu. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video aku berikutnya.